Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B sesi B2 Grup C akan menjelaskan terkait dengan aplikasi mikrobiologi industri, yaitu mengenai pengecatan jasa draining. Langsung saja beralih ke materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NPM 1903 101065 beserta rekan saya. Saya Lintang Sekar, NPM 190310100066. Baik, selanjutnya langsung beralih ke materi. Di sini mengenai pewarnaan bakteri atau pengecatan jasa draining, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengidentifikasian suatu mikroba secara mikroskopis itu sulit dilihat dengan cahaya karena tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya. Nah, alasan inilah yang menyebabkan zat warna digunakan untuk mewarnai mikroorganisme. Nah, adapun beberapa poin tujuan dari pewarnaan bakteri atau pengecatan jasa draining ini. Yang pertama yaitu untuk mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi ataupun fungi. Yang kedua yaitu memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga melihat struktur luar dan memungkinkan juga struktur dalam jasad ini. Dan yang keempat yaitu melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Selanjutnya yaitu prinsip dasar, di mana prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut dengan kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik komponen seluler maupun pada pewarnaan. Berdasarkan adanya muatan ini maka dapat dibedakan pewarna asam dan juga pewarna basah. Selanjutnya ada metode pengecatan jasa draining, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengecatan secara sederhana, yang kedua pengecatan secara diferensial, dan yang ketiga yaitu pengecatan khusus. Pertama untuk pengecatan sederhana di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu pewarnaan basah, di mana pewarnaan basah atau negatif merupakan metode pewarnaan untuk mewarnai bakteri tetapi mewarnai latar belakangnya menjadi hitam gelap. Pada pewarnaan ini mikroorganisme kelihatan transparan. Teknik ini berguna untuk menentukan morfologi dan ukuran sel. Metode ini menggunakan zat nigrosin atau tinta kimia. Yang kedua ada pewarnaan asam, di mana merupakan pewarnaan yang menggunakan satu macam zat warna dengan tujuan hanya untuk melihat bentuk sel. Adapun zat warna yang digunakan adalah methylene blue dan juga air fursin. Selanjutnya yaitu metode pengecatan diferensial. Pewarnaan bakteri ini yang menggunakan lebih dari satu zat warna seperti pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang pertama yaitu pewarnaan gram, suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan juga gram negatif. Hal ini berdasarkan dari sifat kimia dan juga fisik dari dinding sel bakteri tersebut. Yang kedua yaitu pewarnaan tahan asam. Pewarnaan ini ditujukan terhadap bakteri yang mengandung lemak dalam konsentrasi tinggi sehingga sukar menyerap zat warna. Namun jika bakteri diberi zat warna khusus, misalnya karbofluksin, melalui proses pemanasan, maka akan menyerap zat warna dan akan tahan di
diikat tanpa mampu dilunturkan oleh peluntur yang kuat sekalipun, yaitu contohnya seperti asam alkohol. Karena bakteri ini disebut bakteri asam atau BTA. Selanjutnya ada metode pengecatan khusus. Pertama di sini pewarnaan spora. Spora bakteri atau endospora tidak dapat diwarnai dengan pewarna biasa. Maka dari itu diperlukan teknik pewarnaan khusus. Pewarnaannya di sini contohnya itu pewarnaan plain adalah pewarnaan spora yang paling banyak digunakan. Endospora sulit diwarnai dengan metode gram. Untuk pewarnaan endospora perlu dilakukan pemanasan supaya cat malachit hijau bisa masuk ke dalam spora. Seperti halnya pada pewarnaan basil tahan asam, di mana cat karbon fusin harus dipanaskan untuk bisa menembus lapisan lilin asam mikolin dan juga Mycobacterium. Yang kedua ada pewarnaan flagel. Pewarnaan flagel dengan memberi suspens koloid garam asam tanat yang tidak stabil sehingga terbentuk presipitat tebal pada dinding sel dan flagelnya. Yang ketiga ada pewarnaan kapsul. Pewarnaan ini menggunakan larutan kristal violet panas, lalu larutan tembaga sulfat sebagai pembilasan menghasilkan warna biru pucat pada kapsul. Karena jika pembilasan dengan air, maka dapat melarutkan kapsul. Garam tembaga juga memberi warna pada latar belakang yang berwarna biru gelap. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara bakteri gram positif dan juga gram negatif. Yang pertama, pada bakteri gram positif, komponen terbesarnya yaitu adalah peptidoglikan, terdiri dari 40 lapis rangka dasar murein, meliputi 30-70% berat kering dinding sel bakterinya. Sedangkan pada bakteri gram negatif ini terdiri dari 2 lapis. Yang pertama, lapisan dalam adalah lapisan peptidoglikan, 1 lapis rangka dasar murein. Yang kedua yaitu lapisan luar lipopolisaccarida dan lipoprotein. Selanjutnya pada bakteri gram positif, beberapa bakteri terdapat asam terikoat, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak ada asam terikat. Yang ketiga yaitu pada bakteri gram positif dinding sel yaitu memiliki tebal sekitar 20-30 nanometer, sedangkan pada bakteri gram negatif itu tebal dinding selnya tipis sekitar 10-15 nanometer. Selanjutnya yang keempat yaitu pada bakteri gram positif ini lebih rentan terhadap penisilin, sedangkan pada bakteri gram negatif ini kurang rentan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pada bakteri gram positif ini menyerap pewarna dasar, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak begitu menyerap pewarna dasar, namun dengan pewarna safranin atau pewarna merah. Selanjutnya di sini ada beberapa zat yang digunakan untuk pewarnaan jasa training. Yang pertama adalah methylene blue solution. Larutan ini dibuat dari methylene blue yang dilarutkan dengan aqueous. Larutan ini digunakan dalam pengecatan sederhana. Yang kedua ada crystal violet solution, di mana larutan ini dibuat dari kristal violet yang dilarutkan dengan aqueous. Larutan ini digunakan dalam pengecatan gram. Yang ketiga ada hasil crystal violet solution, di mana larutan ini digunakan dalam pengecatan gram juga. Next. Selanjutnya ada Lubel's iodine solution. Larutan ini dibuat dari iodin, kalium iodid dan juga dilarutkan dengan aqueous. Selanjutnya ada acid alcohol solution. Larutan ini dibuat dari asam klorida dan dicampur dengan alkohol 95%. Larutan ini digunakan dalam pengecatan gram. Selanjutnya ada carbol fusion solution. Larutan ini dibuat dari basic fusion yang dilarutkan dengan alkohol. Kemudian larutan fenol dengan aqueous dan dicampurkan. Larutan ini digunakan dalam pengecatan Ziehl-Neelsen. Selanjutnya yaitu ada Leuvert's methylene blue, di mana larutan ini dibuat dari methylene blue
alkohol 95% dan juga Aquades. Nah, larutan ini digunakan dalam pengecatan Ziel-Nielsen. Next ada negrosin solution. Larutan ini dibuat dari negrosin, Aquades, dan juga formalin. Nah, larutan ini digunakan dalam pengecatan negatif. Selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi ini merupakan proses pencelupan yang bertujuan untuk mengunci zat warna yang masuk ke dalam serat agar warna yang dihasilkan tidak mudah pudar atau luntur. Fiksasi ini dilakukan dengan menambahkan bahan yang mengandung kompleks logam. Dalam fiksasi ada dua cara. Yang pertama cara kering, yaitu dilakukan dengan memanaskan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Yang kedua ada cara basah, yaitu dilakukan dengan merendam objek kelas yang diberi mikroba, misalnya aldehid, formalin. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pengecatan jasa trenik. Yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua, dalam melakukan pewarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Yang ketiga, untuk menghindari hilangnya kesediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Faktor yang mempengaruhi percobaan pewarnaan jasa trenik. Yang pertama ada fiksasi. Sebelum bakteri diwarna, harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik atau pemanasan dan freeze drying, atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan agensia kimia. Yang kedua adalah decolorizer. Decolorizer digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang sukar untuk diwarnai bakteri akan lebih sukar untuk didekolorisasi. Misalnya pada pewarnaan acid fast pada Mycobacterium. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarnai akan lebih mudah pula untuk dikolorisasi. Yang ketiga ada substrat. Tiap pewarnaan bakteri basa atau pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik seperti lipid, protein, asam nukleat, dan karbohidrat juga akan mempengaruhi pada pewarnaan biologi. Selanjutnya ada beberapa cara untuk pengecatan jasa trenik. Yang pertama adalah metode sederhana. Caranya yaitu satu OC suspensi bakteri kita goreskan pada objek gas, kita ratakan lalu dikeringkan di udara. Setelah terdapat noda kering, lalu difiksasi di atas nyala api dari Bunsen, lalu ditetesi dengan kristal violet dan ditunggu kering selama 2-3 menit. Setelah kering, kita amati menggunakan mikroskop. Yang kedua ada metode pengecatan gram. Pertama-tama, satu OC suspensi bakteri ini juga diratakan di objek gelas, lalu dikeringkan di udara. Setelah bakteri tadi kering, dilakukan fiksasi di atas nyala api Bunsen, lalu ditetesi dengan inisial stain dan ditunggu 1-2 menit agar kering. Setelah itu dicuci dengan Aquades atau air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah kering, ditetesi dengan mordan dan ditunggu 1-2 menit. Lalu dicuci lagi dengan air mengalir dan dikeringkan lagi di udara. Setelah itu, ditetesi lagi menggunakan decolorizer dan ditunggu 1-2 menit. Lalu dicuci kembali menggunakan Aquades atau air mengalir dan dikeringkan lagi. Setelah kering, ditetes lagi menggunakan counter stain dan ditunggu kering selama 1-2 menit. Lalu setelah itu, dicuci menggunakan Aquades atau air mengalir dan dikeringkan lagi di udara. Setelah kering, bisa diamati menggunakan mikroskop. Yang ketiga ada pengecatan Ziel-Nielsen. Yang pertama, satu OC suspensi bakteri ini diletakkan pada objek gelas lalu dikeringkan di udara. Setelah kering dilakukan fiksasi di atas nyala api dari Bunsen. Lalu ditetesi dengan larutan Ziel-Nielsen karbol fusin. Nah, lalu kita panaskan di atas api hingga timbul uap. Setelah timbul uap, kita dinginkan, lalu dicuci dengan air mengalir. Setelah itu dicuci lagi dengan alkohol asam hingga alkoholnya jernih.
lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah kering, ditetesi dengan larutan low Evers Methylene Blue dan ditunggu 1 hingga 2 menit. Setelah itu, cuci lagi menggunakan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah kering, bisa diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada hasil dari praktikum. Pada pengecatan sederhana, didapatkan hasilnya yaitu berbentuk fokus, berkoloni, tidak memiliki inti sel, dengan warna latar belakang hasil pengecatan yaitu merah muda, dan warna mikroba merah, dengan perbesaran 10 kali 40. Pada pengecatan gram, didapatkan hasilnya berbentuk fokus, berkoloni, tidak memiliki inti sel, warna latarnya kuning, warna mikrobanya ungu, perbesaran 10 kali 40. Yang ketiga, pada pengecatan zilnisan didapatkan hasilnya berbentuk fokus, berkoloni, tidak memiliki inti sel, dengan warna latar putih, warna mikroba biru, dan perbesaran 10 kali 40. Berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada pengecatan gram termasuk gram positif, dan pada pengecatan zilnisan termasuk bakteri tidak tahan asam. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.